bicara NU, bicara Indonesia, bicara Indonesia, bicara NU. Maka yuk kita cintai negara kita tercinta, Republik Indonesia. Saya tak yel-yel kalau ngomong siapa kita? NU, NKRI, harga mati. Siapa kita? NU, NKRI. Siapa kita? NKRI. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, kalau udah bicara NU, 3 hal mas: fikrah, amaliyah, harokah. Harokahnya ini sudah bukti dengan adanya kegiatan namanya harokah. Amaliyah, majelisnya. Yang namanya fikrah, ayo kita jangan lagi ikut-ikut mengomentari bertabrakan dengan PB atau BC. NU adalah satu wadah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Rasulullah, ya Rasulullah, khudh biyadi qalat ilati adrikna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhabbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Wa qala Allahu aidan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la imana liman la amanatalah. Sadaqallahul azim. Para kiai, para asatidz, segenap pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Grogol Petamburan, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Maksum selaku Rois Suriah Majelis Wakil Cabang beserta wakil roisnya, katib suriyahnya, akwan jajaran suriyahnya, yang mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, karena ini sahabat di Dewan Masjid Indonesia juga, ketua DMI Grogol Petamburan, jajaran Tanfidiyah Bapak Ustadz Haji Hifni beserta wakilnya, sekretarisnya, dan bendahara Majelis Wakil Cabang Kecamatan Grogol Petamburan,
jajaran mustasar dari lembaga dan banom yang ikut hadir di sini. Yang hadir dari lembaga PCNU tapi asli Grogol, Bapak Kiai Nuruddin Sarjana Alam Gaib. Oh, dia hafal banget surga sama neraka, kan berarti sarjana alam gaib. Kalau ceramah begitu. Beliau ketua Lazisnu, lembaga amil zakat, infak dan sodakoh Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Jakarta Barat, sekaligus bendahara Satgas NU Peduli COVID-19 yang saya hormati, Bapak Dr. Kiai Haji Imam Dakhwan, senior saya di bidang dakwah, Sahibul Bait Masjid Jami Al-Muttaqin Kelurahan Wijaya Kusuma, Bapak Kiai Mursyid, dan jajaran kepengurusan, sahabat-sahabat muda Ansor Bangser yang ikut hadir, Pagar Nusa ada ikut hadir ya, ya para jawara ini, ya, Pagar Nusa itu jawaranya NU yang suka ngisi sesuatu. Sahabat saya khusus ini yang memanggil saya ini, Kang Ustadz Masruhin SHI. Sahabat sekalian, para kiai, tentu hari ini bangga sekali ini ya. Ini acara yang perdana Pak ya, bagaimana? Sudah 3 bulan ya, pasca setelah konferensi MWC Grogol Petamburan yang alhamdulillah terpilih Bapak Kiai Haji Maksum selaku Rais Suriah, kemudian Tanfidiyah Bapak Ustadz Haji Hifni. Jujur saja, beliau berdua senior saya semua. Pada era sebelumnya saya masih Khatib Suriah, Majelis Wakil Cabang di Kecamatan Tamboran. Beliau berdua sudah senior saya baik di MUI atau di NU. Makanya saya sering ketemu dengan Haji Hifni, Bapak Kiai Maksum, itu selalu ketemu di alam NU, dan beliau senior-senior kami. Maka pada malam ini alhamdulillah tadi sambutan dari Bapak Kiai Maksum dan Haji Hifni sangat bangga sekali karena malam ini langsung ada penamaan secara spesifik Majelis Zikir Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Grogol Petamburan yang dipimpin oleh Ustadz Ja'far gitu ya. Masya Allah, luar biasa, mudah-mudahan tambah barokah. Ini malam ini tadi bisik-bisik Ustadz Ja'far ini acaranya telu Bang. Siji harlah, luru majelis zikir, telu Isra Mi'raj. Ki nek kon ngomong kabeh yo suwi. Subuh. Sementara tumpengnya sudah siap cabenya untuk dicabut dia. Masya Allah. Tapi karena memang ini baru akan mulai dan belum dilakukan pelantikan memang. Karena kemarin habis muskercap, musyawarah kerja cabang Nahdlatul Ulama, karena Haji Hifni juga aktif ya. Memang belum ada yang pelantikan, baru akan perencanaan pelantikannya karena PCNU Jakarta Barat padat ini,
habis muskercap langsung MKNU, Madrasah Kader Nahdlatul Ulama. Kemarin mengirimkan peserta juga Pak Haji, 7 ya, lulus semua ya, alhamdulillah, karena dimonitor langsung oleh Komandan Nuruddin, karena beliau di mana-mana ada, mantan komandan Bangser di mana-mana ada ya. Ini Ansor dan Bangsernya memang belum kelihatan atau nggak pakai bajunya ini? Nggak pakai baju Ansor ya? Bangser juga nggak pakai ya? Oh, berarti ada Ansor Bangsernya ada. Oh, yang saya hormati Ansor Bangser, karena memang identiknya Ansor Bangser itu kan ada dan pakaiannya gitu. Karena tadi malam kan acara virtual atau secara langsung TVRI atau beberapa channel YouTube, acara nasional PBNU itu kan yang penuh di Istiqlal anak-anak Bangser kan, seperti itu. Baik, kita akan masuk ke wilayah NU. 3 soalnya NU, Majelis Zikir, Isra Mi'raj, 30 menit selesai. Sesuai lah. Ya, izin saya video nanti acara ini bisa dinikmati di channel Kang Muslih channel YouTube. Ojo lali. Tapi kalau anak-anak Bangser sudah tahu lah ya, karena komandannya selalu saya ajak komunikasi, termasuk Komandan Nuruddin ya. Kalau Bangser sudah semua, acara-acara PC ya ada. Maka malam ini Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum bicara NU, saya ingin tawasul dulu ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabil kiram, wa ila jami'i muassis Nahdlatul Ulama, khususan Raisul Akbar Hadratul Syekh Haji Hasyim Asy'ari, Haji Wahab Hasbullah, Mbah Haji Samsuri, sedaya muassis Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Supaya saya nyambung, dari tadi belum nyambung, saya mau ngomong apa. Sekarang nyambung. Begini, kalau sudah bicara NU sahabat semua, saya hanya bicara diri saya dulu. Tapi mudah-mudahan tidak untuk sum'ah. Saya ini asli jan perantau, datang ke Jakarta tahun 96 akhir. Cuman bawa 2 kardus. Kardus pertama Gombalamoh, pakaian dekil indah kumel. Itu pun baru pulang dari pesantren Blitar, Jawa Timur. Sebulan di rumah, dibuang ke Jakarta. Tas yang kedua isinya kitab. Jadi saya ke Jakarta bawa kitab hanya 2 waktu itu. Pertama kitab Ngumaryato. Ada yang kenal Ngumaryato? Imriti. Kitab Imriti. Di sini ada kata-kata idil fata hasba tiqadihi rufi. Di situ nanti akan kita bahas tentang ke-NU-an. Ketika masuk Jakarta ya buta lah, nggak kenal siapa-siapa. Saya merantau ke Jakarta cari duit, full cari duit, karena bantu orang tua. Waktu itu punya utang hampir 100 juta. Tahun 96 itu kan kalau hampir 100 juta gede banget gitu. Ya karena belum moneter, belum 98. Saya mondok dicabut waktu itu, terus di Jakarta. Ketika di Jakarta itu ya benar-benar saya harus tanya siapa dan kemana, nggak ngerti. Lah ketika kita punya bekal ilmu, punya sains, maka santri dimanapun akan hidup. Nah, hidupnya itu harus inna likulli syai'in wasilah. Segala sesuatu itu harus pakai wasilah. Tanpa wasilah wes nggak bisa gitu aja wes.
Kita masih orang syariat, kita masih orang lahiriah. Tanpa syariat, tanpa wasilah tidak bisa. Inna likulli syai'in wasilah. Maka saya berwasilah, pesan bapakku waktu saya ke Jakarta. Ini saya hanya motivasi sedulur-sedulur yang masih muda. Kalau yang udah sepuh ini senior saya, apalagi Pak Dokter ya, udah ini mah atasan lah. Kita ngomong yang muda-muda. Yang muda ya kelasnya Kiai Nurdin lah. Sampean muda apa tua sih? Masih muda. Iya. Iya, ini hampir tiap hari di kantor PC Pak, karena kebetulan saya ketua Satgas Covid NU Peduli Jakarta Barat, bendaharanya beliau Pak, kan gitu. Jadi komunikasi, makanya kalau kemarin ada semprot masjid, bagi hand sanitizer, bagi masker, bagi beras, ada ambiar, ya kebetulan ketuanya saya Pak. Jadi biasa muncul, cuman kesini ya kesini kan gitu. Makanya tadi saya itu setengah lupa di belakang motor beliau. Cuman kok saya terus belok kanan, ya salah saya itu tadi. Iya, karena sampean bawa motor yang jelek sih, jadi saya belok itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika bapak saya pesan muslihin, kamu kalau di Jakarta karena kamu anak pesantren, kamu harus berhubungan dengan kiai, dengan ustadz yang ada di masjid. Kamu kudu kenalan ke sana. Harus nempel, ndak nempel ndak bisa. Nggih, Pak. Gitu saya. Akhirnya saya nempel, yang saya tempel salah satunya temennya Haji Ifni, temennya Kiai Ali Maksum, temennya Pak Dr. Imam Dahwan, almarhum almaghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Mahmud O.O. Suyitno. Saya assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Saya bangga dengan panjenengan karena NU-nya berkibar. Waktu itu beliau CS banget dengan Pak Fauzi Bowo. Saya dari Lampung, saya dari Sumatera. Saya kepingin tahu NU, pingin ikut NU, pingin. Oke, silahkan. Maka pemilihan tahun 2012 saya jadi Rais Syuriah. Langsung Rais Syuriah. Ketika itu saya masuk dan kebetulan kiai saya di Blitar, itu ya Ketua Tanfidiyah Blitar, Rais Syuriah PCNU Blitar, Dewan Suronya PKB. Beliau itu temannya, alhamdulillah teman dekatnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, temannya Gus Dur, temannya Gusmi Kiai Haji Hamim Jazuli. Jadi santrinya itu posisinya saya tahu banget apa yang namanya NU. Tahu sebatas saya ngaji di Jawa Timur. Maka ketika langsung diposisikan Rais Syuriah, disitulah saya pakai ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai manusia yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan totalitas. Di sini saya pakai, tapi saya rubah. Bukan niat merubah ayat, hanya bikin bahasa Arab saja yang nadanya hampir sama, tapi saya nggak niat merubah Al-Quran. Muncul dalam hati, ya ayyuhalladzina amanu khulu fi nahdhatil ulama kafah. Hei muslihin, kalau kamu sudah masuk ke NU, kamu harus totalitas. Akhirnya saya totalitas. Apa sih yang namanya NU? Wah, di sini NU itu ya jelas 3 hal. Ini sering disampaikan, apalagi kalau dalam MKNU, Madrasah Kader Nahdlatul Ulama. Pertanyaannya, ini sedulur-sedulur yang masih muda sudah MKNU apa belum? Kok belum? Kena apa? Apa memang kemarin waktu pesertanya terbatas? Terbatas ya. Baik, karena memang posisi pandemi COVID. Tapi ini rencana PCNU akan ada MKNU lagi.
Itu sebelum Ramadan. Dan yang kedua, ini memang PJNU lagi ada program akan TOT pelatihnya. Jadi nanti tidak langsung dari PB. Kalau semuanya dari PB waktunya sangat nggak muat lah, karena ini se-Indonesia. Jadi ini nanti posisinya akan ada level PW dan level PJ. Kalau itu nanti kan nanti Grogol Petamburan MWC-nya bisa mengadakan MKNU sendiri. Seperti itu. Nah, ini kembali. Ketika bicara NU pasti 3 hal totalitasnya di situ. Pertama, harus punya fikroh. Kedua, harus punya harokah. Ketiga, harus amaliyah, yang semuanya ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Ketika bicara amaliyah, contoh jelas majlis zikir. Zikir apa mas ini? Sholawat ya. Sholawat yang dispesifikkan sholawat apa? Sholawat apa? Bisa sholawat nariyah, bisa sholawat tibil qulub, bisa sholawat apa? Maulid Nabi ya, al-berjanji, at-tibaiyah, ya wes. Ketika bicara amaliyah, ya salah satunya kita tongolkan di masyarakat amaliyah NU. Apa? Majelis zikir. Pokoknya identitasnya NU kalau zikiran kenceng. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Jangan takut, karena memang ya kita maklum namanya DKI Jakarta itu plural pemahaman, plural keinginan, plural kemauan. Maka kadang kita ketika kenceng diprotes, Ustaz, nggak usah kenceng lah habis sholat zikirnya. Nabi kan juga nggak pernah kenceng, gitu balik. Jawabnya nanti setelah sholat, Mas, habis sholat ngopi sama saya, gitu bahasanya. Pak Ustadz Nurdin begitu soalnya, ngopi sama saya. Kalau debat masalah ini ngopi sama saya. Wah, gitu bahasanya. Habis ngopi beliin rokok, mus biarin aja sih, begitu aja. Kalau memang ngajak terus ya terusin. Kata Pak Dahwan, dalilut, kala dalil gelut aing. Ada pagar nusa inilah gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama amaliyah. Maka kalau sudah ber-NU, jangan takut amaliyah kita tongolkan di tengah masyarakat. Pokoknya habis sholat yang kenceng, sholawatan yang kenceng. Seperti itu kayak tadi sholawat asghil ya, terus sholawat tibil qulub, apa yang kenceng itu amaliyah. Maka saya totalitas, alhamdulillah. Waktu itu saya ya sudah mulai ngajar di beberapa musola masjid. Kalau sekarang tiap malam 2 tempat. Iya, pokoknya tiap malam 2 tempat, pagi, siang, ibu-ibu muslimat. Wes gitu aja. Full kita sampaikan NU seperti ini. Yang kedua fikroh. Wah ini nih, kadang-kadang fikrohnya ini yang kacau ini. Jakarta ini. Makanya sering disampaikan NU rasa 212, NU rasa sebelah sana, kan seperti itu ya. Nah ini yang perlu dibenahi. Makanya ini proses MWC NU Gropet khususnya ini lagi proses pembenahan fikroh supaya kawan-kawan yang di NU, yang di kepengurusan ini ngikutin ADART, ngikutin jalur lewat PBNU. Enggak elok ada pengurus MWC mengomentari pengurus PJ. Enggak elok ada pengurus MWC mengomentari pengurus PBNU. Lah itu kan enggak sinkron. Makanya fikroh yang harus dikedepankan adalah fikroh yang disampaikan selalu 3 hal minimal. Tawasud, kemudian tasamuh, kemudian tawazun. Ini kalau ngomong tawasud, Kiai Mas Ruhin tasrifnya pinter banget. Tawassato ya tawassatu, tawassuton wa mutawassaton fa wa mutawassitun wa dzaka mutawassatun, tawassat la tatawassat mutawassatun mutawassatun.
Kalau tasammuh, tasammaha ya tasammahu, tasammuhan wa mutasammahan fa wa mutasammihun, wa daka mutasammahun tasammah la tatasammah mutasammahun mutasammahun tawazzun, tawazzana ya tawazzanu tawazzunan wa mutawazzanan fa mutawazzinun, wa daka mutawazzanun tawazzan la tatawazzan mutawazzanun mutawazzanun. Ini jajaran Ro'i Suriah sampai Akwon ya harus bisa begitu ya. WNU bro, WNU itu ya harus begitu. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan akhirnya. Orang NU ya minimal memang harus begitu ya Pak. Jadi supaya agak kuat. Kembali bicara fikra, maka teman NU ya harus tawassut. Di situ perimbangannya iktidal. Maka di buku MKNU yang pernah MKNU ikut, nanti di alinea berapa ada tipologi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Tipenya NU di masyarakat apa? Tawassut. Yang kedua tasammuh, yang ketiga tawazzud. Tawassut iku opo? Tawassut itu yang ayatnya bunyinya gimana Kang Mas Wahid? Saya lupa itu. Umat tawasato gitu ya. Jadi penengah. Kita itu harus menjadi hakimnya. Jangan malah ikut-ikutan dihakimi. Ini tipenya NU. Jangan ikut-ikut bikin rame. Kalau di sini lagi rame membicarakan A, ini jangan ikut-ikutan meramaikan, tapi menengah-nengahi. Saya jadi ingat ceramahnya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA. Ketika beliau belum jadi ketua umum, masih dalam jajaran Suriah, dalam ceramahnya. Ketika waktu itu negara ribut, Lapok Kiai Said itu akan melawan yang meributkan. Sama Gus Dur dipegang. Said, kamu jangan melawan. Ini harus jangan dibiarkan, Gus. Ini harus dilawan. Bagian kamu nanti menengah-nengahi biar yang lawan orang lain. Itu namanya wasato. Di tengah-tengah. Jadi anak-anak Ansor, anak-anak Bangser, pagar Nusa, ketika ada yang berantem jangan ikut berantem. Ini udah lama nggak nonjok orang ini masalahnya kan gitu. Karena udah dikasih amalan nama Gus Ma'sum, wa idza batastum jabari. Dulu saya di pondok itu karena kiai saya Kiai Haji Mamsyuh, berarti temannya Gus Ma'sum masalahnya. Kalau ceramah rambutnya kemana-mana, terkenal dengan megaloman. Karena saya masih ingat ketika saya di pondok, beliau berantem dengan jawara asli ilmu kejawen yang punya ilmu buto ijo, ditonton rame itu. Sampai sekarang masih ada itu budaya berantem bebas di Blitar. Saya suka nonton. Kalau berantem saya kecil gak berani. Kalau kelas Kiai Nurdin berani itu. Sampai sekarang masih ada itu. Maka menengahi itu loh bahasanya. Jangan ikut meramaikan. Nah ini kan sama-sama di dunia WA, dunia Facebook dan segala macamnya. Ini kan saling menghujat, mencaci maki. Kita jangan ikut nge-share, tapi menenangkan orang yang ikut nge-share. Itu namanya tawasul. Yang kedua tasammuh, toleransi. Toleransi antar umat beragama. Kalau sekarang toleransi antar organisasi. Itu. Tadi malam ceramahnya Kiai Haji Miftahul Akhyar Toish Am, ceramah beliau. Karena saya itu pelototin Pak TV ini, lagi melototin TV, Kang Mas Rohid ngebel lagi. Waduh, ayo siap, saya tembak ganti. Besok pagi ceramah subuh. Tadi pagi saya suruh ceramah subuh Pak, di Masjid As-Sa'adah Angke, yang kalau kuliah subuh ada 150 orang yang saya ngajar tiap Jumat malam Sabtu. Loh ini kepiye, sampean ceramah dulu baru saya nanti datang. Saya datang. Tapi saya yakin pasti ada Komandan Nurdin. Kembali, tasamuh, toleransi. Sekarang kita kedepankan toleransi organisasi umpamanya. Kata Kiai Haji Miftahul Akhyar, saya hanya ngambil-ngambil aja. Enaknya ceramah di NU ada orang hebat tinggal ngambil. Saya pelototin apa kalimat beliau. Saat ini NU besar,
dan terbesar di seluruh dunia dan pengikutnya paling banyak, dan sekarang lagi dipercaya semuanya ngelihat NU. Tapi ingat, jangan jumawa, jangan merasa besar, jangan sombong. Biasanya banyak orang yang hancur ketika ia besar. Gitu bahasanya. Nah disitulah kita tasamuh, toleransi. Apa? NU lagi bagus, tapi jangan memandang rendah organisasi-organisasi yang sedang tidak besar. Itu bahasanya. Toleransi tentang keagamaan, bicara Indonesia kita sama-sama tahu. Indonesia agama yang diakui di undang-undang ada 6: Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Konghucu. Kalau kita orang NU masih mengatakan kalau posisinya lagi Gongci Pacai, kamu jangan ngomong Gongci Pacai, haram hukumnya. Tipologi wong NU ndak ngono, bro. Tidak gampang-gampang haram, tidak gampang-gampang kafir. Itu tipologinya wong NU. Orang NU gimana? Ya nggak usah ngomong haram, nggak usah ngomong apa. Wes pokoknya ini Indonesia. Hormati wong itu tetangga kita, satu nusa, satu bangsa. Apalagi kalau udah ngomong selama Natal apa, udah tipologi NU ndak seperti itu. Santai aja, toleransi. Wes nggak apa-apa. Nah yang ketiga, tawazun. Tawazun itu kalau bahasa di dalam buku MKNU saya cukup baca, menyelaraskan di dalam hubungan kita kepada Allah dan menyelaraskan di dalam hubungan antar sesama. Hablum minallah dan hablum minan nas. Luribat alaihimud dhillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Calonnya nggak ada kopi jadi males. Biasanya ngopi sama saya Pak, ngerokok, wis ngobrol ngalor ngidul Pak Nurdi. Cuman yang dia obrolkan paling seneng ngobrolin janda Pak, dia itu kasus. Allahumma sholli ala Muhammad. Tawazun itu menyelaraskan vertikal dan horizontal. Maka kalau ayat yang tadi, dimanapun kamu berada akan dipandang hina oleh siapapun, kalau kamu tidak ada tali hubungan dengan Allah dan tali hubungan antar sesama umat manusia. Di NU ada semua, ke Allahnya full, kepada sesama juga toleransi. Maka kalau gabung di NU, masuk di NU, totalitas dalam mensiarkan NU, yakin kedepannya akan syiar dan barokah. Demi Allah, itu saya rasakan sendiri. Demi Allah Pak, saya habis itu ada yang nawarin, Pak Ustaz, KTP-nya sudah DKI belum? Belum, sini. Oh tiba-tiba jadi. Saya mau beli rumah Pak, nggak punya duit. Rumah waktu itu murah, harganya 80 juta. Saya ngomong sama seseorang, Pak, saya mau beli rumah, rumahnya 80 juta. Lah kamu punya duit berapa? 28 juta. Wes ini saya bantu, dikasih duit Pak. Sekarang rumah saya bangun 4 lantai, pakai keramik semua, pokoknya keren Pak. Ini barokah NU. Makanya Kiai Nurdin ketemu saya, ini Kang Muslih channel siapa? Oh gitu ya? Belum tahu dia. Itu. Tapi yakin demi Allah ini barokah NU. Kenapa? Dekat para alim ulama. Maka kalau dalam bahasa kiai yang sering menyampaikan julusu sa'atin indal ulama'i ahabbu ilallahi min ibadati alfi sanatin. Itu bahasanya. Dudukmu 1 jam dengan para alim ulama. Lah kalau di NU jelas ulama, karena Nahdlatul Ulama, bangkitnya para ulama untuk syiar Islam dalam menyiarkan Islam yang wasatiyah, Islam yang tasamuhiyah, Islam yang tawazuniyah. Ketika kamu duduk bareng dengan para alim ulama dan ikut syiar dengan mereka semua, Allah lebih suka itu
sehingga kesukaan Allah istimewanya lebih hebat dibanding 1000 tahun ibadah. Subhanallah. Maka sahabat sekalian yang masih muda nih, ayo mas, di NU semangatnya begini loh, Ansor, Bangser. Saya yakin seragam Anda beli sendiri, pakai duit sendiri. Bangser juga sama. Jas yang saya pakai ini harganya 500.000, ya beli sendiri. Dari dulu NU itu biaya sendiri. Maka Pak Kiai Maksum menyampaikan kan, yang namanya NU itu iuran, urunan. Tapi dan itu serius. Ketika saya urusan NU gitu ya, itu yang manggil ada aja. Nah Ustadz, besok ceramah Isra Mi'raj ya. Oh iya, saya ngasih 200, pulang amplopnya 2 juta. Di sini nggak usah mas. Itu serius itu. Saya ngasih 300, amplopnya 3 juta. Pokoknya begitu. Itu yang saya rasakan Pak. Pokoknya ngasih ke NU. Besok acara mamanya istighosah. Di mana? Di Masjid Al-Mutakin. Ini acara malam ini ya, Masjid Al-Mutakin. Ini pengurus NU harus ngasih duit. Oh, pengurus NU kok ngasih duit? Wah, nggak jelas itu pokoknya. Ya kudu ngasih duit untuk acara, kan seperti itu. Lah Pak Kiai Nurdin apalah ya, kegiatan apa kan kita iuran. Saya yakin mas, karena yakin saya di Rois Surya, saya diangkat menjadi Katib Surya. Katib sekarang diangkat menjadi Wakil Tanfidiyah, dan kemarin jadi Ketua Satgasnya. Pokoknya keluar duit terus gitu bahasanya. Ini namanya totalitas mas. Ini serius. Hai anak-anak muda, saya kesini nggak kenal siapa-siapa, tapi mengenali Allah lewat alim ulama, dikenal, dan alhamdulillah barokah saja. Wih seperti itu. Ya, makanya sampean kalau bicara di NU dipanggil rapat nanti oleh Haji Hifni karena tanfidiyah, nafada yunafidu tanfidan, tanfidiyah itu pelaksananya. Kalau dipanggil rapat, merapat. Yang Ansor, ketua Angsornya Bang Hazami, tetangga saya mas, bapaknya CS saya itu Kang Hazami ya. Berangkat, yang Bangser Nur Zaman berangkat. Wes nggak usah alasan apa-apa. Ketika totalitas, Allah yang akan mengangkatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kira-kira siap untuk syiar lewat NU? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. NU mas. Saya kalau udah ngomong NU, wes pokoknya yes, semangat terus. Nah sekarang Isra Mi'raj. Tapi sebentar aja Isra Mi'raj. Isra Mi'raj saya masukkan ke alam NU. Isra Mi'raj seremonial ya NU. Karena selain NU mengatakan bid'ah haram dan segala macamnya, kan seperti itu. Pokoknya ya ini Isra Mi'raj, walaupun tumpengnya cuma 1. Ini kan tumpeng harla. Isra Mi'raj harusnya kan ada beseknya. Ini gara-gara innamal a'malu binniyat. Wis yang penting niate ye. Harla karo Isra Mi'raj kacau nggak punya modal. Tapi alhamdulillah itu. Isra Mi'raj apa sih? Isra Mi'raj yang harus kita ambil, karena ini organisasi. Saya nggak bicara masalah apa yang dibawa Nabi, tapi coba tengok ayatnya. Subhanalladzi yasra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah punya tujuan. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kita ambil aja subhanalladzi untuk kita. Nabi itu sukses luar biasa. Karena apa? Selalu berpindah-pindah tempat, selalu hijrah. Kalau dalam ayat ini dari masjid ke masjid, kegiatan NU akan kelihatan syiar di masjid, di musola, di masjid, di musola, di masjid, di musola. Di mana masjid disiarkan, di mana Islam siarkan lewat masjid atau musola, maka di situ letak kita mensyiarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Apalagi Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Grogol Petamburan sekaligus Rois Suriyahnya MWC NU Grogol Petamburan, maka bisa sinergitas antara NU dan DME. Allahumma sholli ala Muhammad. Mas, maka Isra Mi'raj lewat ayat ini. Kalau acara bulanan, ini bulanan ya mas? Bulan. 2 minggu sekali, wis cocok banget itu. Sampean jangan alasan apa-apa, di-share besok acara majelis zikir, sholawat, MWC, NU,
kecamatan Grogol Petamburan, di masjid mana lagi gitu mamanya. Wes langsung berangkat total. Pokoknya yang namanya acara pasti ada biaya. Wes nggak usah pakai dipinta. Wis ngono wae, serius ini. NU saya seperti itu, Pak. NU Ranting, NU Kecamatan kemarin seperti itu. Setiap acara ada duit, sampean nggak usah dipinta, langsung aja ngasih ke bendahara. Mau 50, mau 100, bismillah. Lewat itu loh, hidup barokah. Tapi kalau jadi pengurus kok ngegem, Bro? Ngegem ki apa? Pedit, pelit, pedit, bakhil orang maju-maju wonge. Yakin iku wis. Wong apa-apa minta dipinta. Saya habis bayar mobil, goblok. Bayar mobil kok gede kok NU 100 nggak mau loh. Nah, makanya ini sahabat, ini serius sama Kiai Nurdin. Wong Tegal, ora kenal sapa-sapa. Kemarin jadi ketua lembaga Dewan Takmil apa? Majelis apa jadinya? FKDMT madrasah, bisa jadi ketua madrasah takmiliyah se-DKI Jakarta yang kemarin ngatur duit sampai 6 miliar dibagi-bagi. Itu kan ini ada apa? Karena ternyata mau ngumpul dengan alim ulama. Di mana letaknya alim ulama? Di NU Nahdlatul Ulama. Kesimpulannya, nggak jangan banyak-banyak ya. Pertama, sedulur, saya atas nama PCNU mengapresiasi, bangga sekali dengan kegiatan Harlah NU yang ke-98 16 Rajab 1442 Hijriah yang diselenggarakan oleh Majelis Wakil Cabang Grogol Petamburan. Mudah-mudahan tambah syiar dan barokah. Kedua, kalau nengok 31 Januari ya. 31 Januari kemarin juga Harlah NU yang ke-95. Itu motonya adalah menyebarkan aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah serta menguatkan komitmen kebangsaan. Bicara NU, bicara Indonesia, bicara Indonesia, bicara NU. Maka yuk kita cintai negara kita tercinta, Republik Indonesia. Saya tak yel-yel kalau ngomong siapa kita? NU. NKRI harga mati. Siapa kita? NU. NKRI. Siapa kita? NKRI. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, kalau udah bicara NU 3 hal mas. Fikrah, amaliyah, harokah. Harokahnya ini sudah bukti dengan adanya kegiatan namanya harokah. Amaliyah, majelisnya. Yang namanya fikrah, ayo kita jangan lagi ikut-ikut mengomentari bertabrakan dengan PB atau BC. NU adalah satu wadah. Selanjutnya bicara Isra Mi'raj, kita hanya mengambil contoh Kanjeng Nabi dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Kita begitu kegiatan ini ke masjid, ke musola, ke masjid, kita ikuti pola itu. Kemudian majelis zikir, ini adalah wadahnya. Mudah-mudahan dengan zikir hati kita akan tenang. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tutur kata kurang sopon mohon maaf. Nyuwun Syekh Agunging Samudra pangaksama. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.